Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Dewani Duren. Hari ini Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Nah, Dewani Duren hari ini lagi melakukan perjalanan jauh teman-teman untuk mencari ilmu ya. Untuk mencari ilmu dari orang yang kompeten, yang profesional dalam berkebun durian. Nah, rencananya kami akan ke Bogor, ketemu dengan Pak Mulyana Ahmad, pengasuh grup KDP. Tetapi sebelum ke Bogor, kami mampir dulu di Indramayu, teman-teman. Ya, kami akan berkunjung kepada Pak Sunadi Kuwu, ya. Beliau seorang kepala desa yang sudah hampir 4 bulan ini menggunakan SOP-nya Dewan Durian. Nah, ini kami akan mampir ke sana, akan melihat perkembangan tanaman duriannya seperti apa. Nah, perjalanan kita mulai dari Terminal Jajak tadi kurang lebih jam 8:10. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki kawasan Gunung Kumitir, teman-teman ya. Kawasan Gunung Kumitir itu adalah kawasan ya, pegunungan, teman-teman ya. Jadi jalannya berkelok-kelok, perbatasan antara Jember dan Banyuwangi. Nah, kita ini sudah mulai naik ya teman-teman, naik ke arah Gunung Kumitir. Ya. Pemandangannya sudah indah karena apa? Di sini masih kita bisa lihat tanaman perkebunan kopi, tanaman tahunan yang usianya mungkin sudah ratusan tahun ini teman-teman. Ya. Jalannya berkelok-kelok. Kami sendiri pernah menghitung ini, ya. Kami pernah menghitung kelokannya itu kalau nggak salah sekitar 121 pernah kita hitung. Jadi kalau di Sumatera itu punya kelok 9 ya. Kalau di Banyuwangi itu punya bukan hanya sekedar 9, banyak kelokan dan pemandangan indah. Nah, kami pernah juga jalan-jalan di kampung sekitar sini. Ini banyak sekali pohon durian, teman-teman. Ya, di hutan ini banyak sekali durian-durian lokal yang tumbuh liar ya. Pemiliknya siapa? Ya, pemiliknya yang mereka pertama kali menemukan. Yang pertama kali menemukan itulah pemilik pohon-pohon durian yang mungkin usianya sudah puluhan tahun ini. Ya. Jadi kalau musim durian banyak sekali orang di sekitar sini yang berjualan. Ya nggak banyak sih, karena sebenarnya yang jualan bukan di sini, di luar daerah. Tapi banyak durian yang berasal dari sini, teman-teman. Ya. Ini dulu ini teman-teman. Dulu daerah ini adalah daerah sangat rawan begal, rawan macam-macam lah dulu ketika kami masih kecil. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada yang namanya begal dan lain sebagainya. Kalaupun ada mereka akan takut sendiri. Itulah teman-teman, jadi perjalanan harus kami tempuh lumayan jauh hanya untuk sekedar mencari ilmu, teman-teman. Karena memang dalam berkebun durian kita harus mau berkorban, teman-teman ya. Baik itu waktu ya maupun materi ya. Uang pasti dalam perjalanan ini kita juga perlu uang, tadi menginap suatu tempat. Tetapi itulah upaya kami untuk mencari ya apa yang belum kami ketahui. Ya, mencari dari orang-orang yang lebih dulu berkebun durian, punya pengalaman ya, dan tulisannya sangat menginspirasi kami sejak kami berkebun mungkin ketika tanaman kami banyak masalah setahun silam. Jadi kami boleh dikatakan menerapkan SOP dari admin KDP juga Mr. Lim Chin Ki. Itu kami adopsi, kita modifikasi di sana sini, akhirnya keluarlah yang namanya SOP. Nah, sekarang ini adalah kali kedua
kami ingin menjumpai beliau. Ini rest area, kita sudah sampai di rest area Komuter. Ini cantik nih teman-teman. Kami pernah ke sana kalau nggak salah 2 kali. Cantik kalau kita mau masuk ke dalam. Ya agak keputus. Nah, kali ini adalah kali kedua kami ingin berkunjung bersilaturahmi dengan beliau. Kalau nggak salah yang pertama itu dulu mungkin akhir tahun, teman-teman. Ya kita sempat ngobrol seharian dengan beliau, tapi tidak sempat ke workshopnya. Lah ini hari ini, sekarang ini kita lagi ke sana. Tujuannya kami ingin langsung ke workshopnya Pak Mulyan Ahmad, dan atas kebaikan beliau kami diperkenankan untuk melihat-lihat workshopnya. Jadi dari sana semoga ilmu kami ya, terutama di fase yang akan kami lewati nanti, yaitu fase vegetatif, itu bisa bertambah, teman-teman. Karena selama ini kami masih lebih banyak berkutat di fase vegetatif. Maksud kami adalah kami sekarang ini lagi akan memasuki fase generatif, ya. Kami akan ke sana dan insya Allah nanti kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, dari ilmu-ilmu beliau itulah semuanya yang kami praktekkan. Salah satu yang terakhir yang boleh dikatakan berhasil dari membungakan. Ya, membungakan proses pembungaan di luar musim, ya. Itu kami jalani sejak bulan Februari lalu. Alhamdulillah menjelang Lebaran kemarin itu muncul tunas. Itu adalah ilmu yang kami dapat dari tulisan-tulisan beliau, kami praktekkan. Nah, faktanya bisa berbuah. Oke, teman-teman. Jadi perjalanan ini tidak tidak membutuhkan waktu cukup lama. Nah, ini kami lagi naik di bus sleeper dari Pandawa 87. Enak, teman-teman, ya. Enak, kita bisa selonjor, bisa tiduran. Ini kami kali ketiga kami naik bis ini. Jadi ya kami bukan di endorse, teman-teman, ya, tapi kami faktanya memang bis ini nyaman, ya. Bis ini nyaman untuk perjalanan jauh. Jadi perkiraan kami nanti kami baru sampai di Indramayu itu tengah malam, ya, kurang lebih jam 12. Kami jam 12 malam, teman, tengah malam kami baru sampai di Indramayu. Rencananya kami nginap semalam, baru nanti siang atau sore hari kita akan menuju ke Bogor. Nih sekarang kita nikmati aja perjalanan ini sambil buka WhatsApp, buka Facebook, menjawab pertanyaan beberapa teman yang kebetulan bertanya langsung kepada kami lihat WhatsApp. Ya, tidak lupa juga happy dengan nonton Woko Channel. Itu adalah selingan hiburan Dewani Duren ketika suntuk kita buka channelnya Woko Channel. Kebetulan kami dulu pernah tinggal di Surabaya, ya, suka kadang-kadang ngomong kasarnya itu kita mengingatkan kami masa silam, karena kami pernah lama tinggal di Surabaya, di Sidoarjo yang terkenal pisuannya. Jadi itu bikin hati senang, teman-teman. Jadi kami jujur ya, sudah lama kami tidak suka nonton TV karena isinya cuman adu mulut, ya. Bikin infil ya. Ya, tapi dengan berkebun durian, dengan melihat hijaunya tanaman, itu kita merasa segar. Jujur ya, kata teman-teman kami, kok kamu tambah kelihatan sehat, ya, karena setiap hari yang dilihat itu tanaman hijau, duriannya tumbuh subur, ya. Coba seandainya yang dilihat itu duriannya tidak subur-subur, orangnya juga stres, teman-teman.
Itulah. Jadi sekarang ya kita sambil mencari ilmu, teman-teman. Nah, ini pas di tengah-tengah Gunung Gumitir, namanya Watu Gudang. Ini di tengah-tengahnya ini, teman. Ya, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya, orang biasa ya menyebut Watu Gudang. Ya, Watu Gudang ini sangat berbahaya karena kanan kirinya itu Gunung Gumitir itu sebelah kiri yang kita syuting itu di belakang rumah-rumah ini isinya adalah jurang. Ya, dalam. Jadi kalau terjadi kecelakaan ke samping kiri, habis ini. Bisa habis. Nah, inilah. Oh ya, oke teman-teman. Jadi ada sedikit cerita ya. Di sekitar sinilah ya KKN Desa Penari berada. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya di tepi di pinggir jalan itu ada makam anak kecil ya, makam anak kecil. Menurut ceritanya dulu itu konon ada orang tua yang mungkin panik. Nah, ini makamnya, ini makam anak kecil. Jadi makam anak kecil itu memang dulu ceritanya ya teman-teman ya, nggak tahu tepatnya tahun berapa, itu ada mungkin orang tuanya panik, bayinya meninggal dunia, dibungkus kardus, kemudian dibuang aja di situ. Nah, sama warga yang menemukan, kemudian dimakamkan di situ ya, kemudian makamnya dirawat, dikijing ya. Kemudian tadi kelihatan dikasih atap. Itu adalah sebagai pengingat bahwa begitu teganya. Kenapa sih seorang tua itu begitu tega membuang anaknya yang memang walaupun sudah meninggal, teman-teman. Itu sebagai pengingat aja kepada pengendara yang setiap hari lewat ya, itu bahwa jangan sampai kejadian ini terulang. Jangan dikaitkan dengan mistis ya, mistis apa itu? KKN Desa Penari, jangan teman-teman. Jadi itulah, jadi sekelumit cerita tentang makam di tepi jalan di Raya Gumitir. Nah, kita ngobrol yang lain kita lanjutkan. Jadi kembali lagi dalam berkebun durian, teman-teman ya, kita harus benar-benar fokus ya. Tujuannya apa? Kalau kita tidak fokus ya, pikiran kita terbelah ya. Kalau pikiran kita kemana-mana ya, tanaman kita nanti juga larinya kemana-mana. Tidak tumbuh subur, artinya begitu, teman. Jadi mengerjakan sesuatu itu harus ya dilakukan dengan secara serius, penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Itu memang mutlak diperlukan. Tidak boleh asal ya. Kenapa harus begitu? Karena apa? Faktanya sampai hari ini itu kita masih sangat kesulitan ya mencari buah durian dengan kualitas yang baik ya. Tadi beberapa teman mengatakan bahwa sampai saat ini paling tidak lebih dari 5% ya pekebun di Indonesia yang mampu menghasilkan buah berkualitas. Saya sangat setuju sekali, teman-teman. Saya sangat setuju sekali karena memang faktanya seperti itu. Jadi 95% itu orang berkebun itu ya sudahlah. Yang penting tumbuh. Ya. Nah, kami ingin menjadi bagian yang 5%. Kami tidak ingin ya berkebun itu ya sudah sekedar. Karena apa? Kalau kita lakukan seperti itu, kapan kita akan bisa mengejar Malaysia yang jauh lebih lebih dulu dari kita berkebun duriannya, dan mereka sudah terbukti mampu menghasilkan buah yang berkualitas ya. Tuh. Jadi kami berharap ya penonton channel kami itu bisa menerapkan, mengikuti, meskipun belum 100% nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa. Tetapi dalam berkebun memang kita harus punya basic keilmuan. Jadi nanti tidak ngawur.
sesuatu itu kalau kita landasi dengan dasar ilmu pengetahuan ya hasilnya jauh lebih baik. Nah ini ada makam Habib, ya nggak tahu Habibnya siapa, ya nggak hafal ya, nggak hafal. Nah, ini adalah daerah turunan, jadi kita sudah mulai turun ya. Sejak dari Watu Gudang tadi kita sudah turun. Nah ini kita masuk di hutan pinus ya, kita masuk di hutan pinus sebentar lagi. Ini daerah ini biasa disebut sebentar lagi Merawan, Garan ya ada di sini. Nah ini perkebunan kopi milik PT Perkebunan PTP ya, nggak tahu ini PTP berapa ya. Nah itulah teman-teman. Jadi perjalanan masih jauh ya. Ini kurang lebih baru 2 jam perjalanan, jadi masih ada waktu bagi kami ya mungkin sekitar 15 jam lagi baru sampai. Perjalanan masih cukup gampang ya. Alhamdulillah bis yang kita naiki nyaman sekali, jadi kami tidak merasa capek. Oke teman-teman ya, nantikan video kami selanjutnya nanti di Indramayu, kemudian di Bogor, dari Bogor nanti kita lanjutkan ke Cilacap ya. Kita di sana ada kawan yang berkebun cukup luas. Oke teman-teman ya, tetap semangat dalam berkebun durian ya, pantang menyerah ya. Diwani Duren dari ujung timur Purja berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.